Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di kelas daring mata kuliah Keanekaragaman Mikroorganisme. Bersama saya, Welizar Syamsurizal. Kali ini kita akan melanjutkan topik peran fungi dalam ekosistem dan potensi aplikasinya bagian kedua. Fungi dapat memberikan efek negatif yang menimbulkan kerugian, antara lain menyebabkan kerusakan bahan pangan, menyebabkan penyakit tumbuhan atau perusakan kayu, yang semuanya ini disebut biodeteriorasi. Fungi juga menyebabkan berbagai penyakit pada manusia. Sampai saat ini, dari sekitar 120.000 spesies fungi yang diketahui, hanya sekitar 400 spesies saja yang menyebabkan penyakit pada manusia. Fungi termasuk patogen primer pada manusia dan hewan. Penyakit yang disebabkan oleh fungi disebut mikosis. Mikosis dapat bersifat superficial dan kutaneus, subkutaneus, atau sistemik. Selain itu, fungi dapat bersifat oportunistik patogen pada inang yang memiliki tingkat imunitas yang rendah. Mari kita lihat fungi sebagai saprofit. Fungi merupakan agen penyebab kerusakan berbagai substrat organik seperti lignin, selulosa, kitin, dan sebagainya. Fungi merupakan agen penyebab kerusakan bahan pangan, kayu, dan pada barang-barang peninggalan budaya. Semua kerusakan yang disebabkan oleh fungi ini disebut biodeteriorasi. Hal tersebut disebabkan karena fungi mampu menghasilkan berbagai macam enzim pengurai. Fungi dapat menyebabkan penyakit pada berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan manusia. Fungi parasitik menyebabkan kerusakan besar-besaran pada hasil pertanian seperti gandum, jagung, dan barley. Banyak fungi tersebut yang resisten terhadap fungisida. Beberapa kelompok fungi penyebab penyakit pada tumbuhan adalah smuts, rot, rust, dan mildew. Fungi merupakan hama paling berbahaya bagi tumbuhan. Selain itu, fungi menyebabkan kerusakan tanaman pasca panen atau bahan pangan yang disimpan. Kelompok rust fungi atau dikenal sebagai jamur karat merupakan fungi patogen dari kelompok Uredinales dari filum Basidiomycota yang memiliki warna spora merah coklat atau seperti warna karat. Fungi ini membentuk tubuh buah yang disebut pustul atau acervulus pada bagian epidermis tumbuhan inangnya. Jamur karat ini merupakan patogen berbagai macam tanaman yang bernilai ekonomi sehingga sangat merugikan. Kelompok smuts fungi merupakan fungi patogen dari kelompok Ustilaginales dari filum Basidiomycota. Fungi ini merupakan patogen berbagai macam tanaman yang bernilai ekonomi tinggi seperti jagung, oat, dan gandum. Berikut adalah fungi yang menginfeksi amfibi, yaitu Batrachotchtrium dendrobatidis dari filum Chytridiomycota yang menyebabkan chytridiomycosis pada bagian permukaan kulit. Penyakit ini merupakan salah satu penyebab menurunnya populasi katak secara global. Berikut adalah fungi yang menginfeksi hewan peliharaan dan berbagai serangga. Sebagai contoh adalah penyakit Malassezia pada anjing, kambing, dan domba. Fungi yang tumbuh pada permukaan kulit ini menyebabkan iritasi pada kulit. Berikut adalah beberapa contoh infeksi fungi pada manusia. Contohnya ringworm, infeksi paru, kandidiasis pada mulut, penyakit kaki atlet, dan mikosis. Penyakit yang disebabkan oleh fungi umumnya sulit diobati karena hubungan filogenetik yang dekat antara fungi dan hewan. Spora dan hifa fungi dapat bersifat sebagai alergen dan dapat menyebabkan reaksi alergi. Apabila spora atau conidia atau hifa terhirup ke dalam saluran nafas, dapat menyebabkan aspergillosis pada paru-paru, penyakit asma, atau sinusitis.
Fungi dapat menyebabkan bahan pangan tidak dapat dikonsumsi, bersifat karsinogenik atau beracun. Hal tersebut dikarenakan bermacam toksin yang dapat dihasilkan oleh fungi. Fungi dapat menghasilkan berbagai toksin yang membahayakan manusia apabila dikonsumsi. Toksin yang dihasilkan fungi disebut mikotoksin, yang dapat menyebabkan kerusakan fungsi hati dan tidak dapat dikeluarkan oleh tubuh manusia. Mikotoksin yang dihasilkan Aspergillus disebut aflatoksin, yang dihasilkan oleh Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus yang umumnya dijumpai di jagung, kacang-kacangan, kopi, dan tanaman pangan lain yang sering digunakan sebagai pakan ternak. Suhu dan kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan risiko kontaminasi kapang-kapang tersebut. Sindrom Turki X pada tahun 1960 telah menyebabkan 100.000 ayam kalkun mati di selatan Inggris karena kerusakan liver akibat diberi pakan kacang yang terkontaminasi Aspergillus flavus. Ternyata, terdapat banyak mushroom yang tidak dapat dimakan. Banyak jenis mushroom yang justru beracun karena menghasilkan senyawa metabolit yang toksik, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sebagai contoh, Amanita phalloides yang menghasilkan senyawa amanitin yang menyebabkan kerusakan sel, kerusakan hati, ginjal, bahkan kematian dalam waktu 10 jam setelah konsumsi. Mushroom lain juga menyebabkan berbagai gangguan gastrointestinal, muntah, pusing, dan diare. Mushroom dari genus Psilocybe menghasilkan senyawa psilosibin dan psilosin yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan penderita halusinasi. Berikut, mari kita lihat potensi pemanfaatan fungi yang luar biasa dalam berbagai bidang. Fungi telah dimanfaatkan manusia sejak ribuan tahun yang lalu sebagai bahan makanan dalam pembuatan makanan fermentasi seperti keju, roti, wine, bir, dan kecap, dalam mendaur ulang limbah, dan dalam menghasilkan obat-obatan seperti penisilin. Fungi juga telah dimanfaatkan manusia sejak ribuan tahun sepanjang peradaban manusia di bumi. Fungi telah digunakan dalam ritual-ritual keagamaan di Mesir kuno, seperti dilambangkan sebagai dewa Osiris di Mesir kuno yang dilambangkan menggunakan topi berbentuk mushroom. Fungi sangat penting di bidang ekonomi dan industri. Di bidang pangan dalam bentuk makanan fermentasi tradisional, obat-obatan, dan industri. Selain itu, fungi merupakan patogen pada tumbuhan dan hewan yang sangat merugikan secara ekonomi. Fungi Neurospora crassa merupakan organisme eukariot pertama yang dijadikan model ilmiah yang mewakili kelompok eukariot. Shearer and Dodge pada tahun 1927 menginisiasi riset mengenai genetik haploid pada kapang tersebut yang menjadi dasar pengembangan teori genetik Biddle and Tatum sehingga memperoleh hadiah Nobel untuk konsep temuan mereka One Gene, One Enzyme. Fungi entomopatogenik digunakan sebagai biopestisida untuk membunuh hama serangga. Contohnya adalah Beveria bassiana, Metarhizium anisopliae, dan Cordyceps. Fungi juga dapat digunakan untuk mengontrol pertumbuhan tanaman gulma, mengontrol nematoda, dan mengontrol fungi lain yang menyebabkan penyakit pada tanaman pertanian yang penting. Fungi merupakan sumber penghasil enzim dan senyawa metabolit sekunder seperti antibiotik. Berbagai enzim fungi telah diproduksi dalam skala industri, seperti amilase, invertase, protease, pektinase, lipase, dan selulase. Sebagai contoh pemanfaatan enzim glukosa oksidase yang dihasilkan Aspergillus dan Penicillium. Enzim ini mampu mengoksidasi glukosa menjadi asam glukonat dan telah digunakan untuk mengeluarkan glukosa dari telur sebelum dikeringkan dan mengeluarkan oksigen dari makanan kaleng.
kemudian dalam produksi soft drink dan bir, dan juga untuk test paper untuk pengujian diabetes. Contoh lainnya adalah selulase yang menghidrolisis selulosa menjadi selubiosa dan digunakan dalam pengolahan makanan. Enzim ini dihasilkan oleh kapang Trichoderma. Fungi sebagai organisme eukariot dianggap lebih cocok daripada bakteri dalam mengekspresikan gen-gen yang berasal dari mamalia atau primata. Banyak produk yang dihasilkan menggunakan fungi sebagai vektor yang berasal dari gen-gen splicing dari organisme eukariot yang lain. Dengan teknologi DNA rekombinan, fungi telah digunakan sebagai vektor untuk memproduksi produk-produk gen dari organisme eukariot lain seperti enzim, insulin, hormon pertumbuhan, human tissue plasminogen activator, bovine chymosin, amilase, dan selulase. Fungi, khususnya kamir, merupakan agen yang sangat penting dalam berbagai proses fermentasi makanan dan merupakan sumber penghasil asam amino, vitamin, enzim, pigmen, lipid, dan sebagainya yang bernilai ekonomi tinggi. Fungi merupakan penghasil berbagai senyawa metabolit sekunder. Aspergillus terreus sebagai penghasil asam itakonat yang diperoleh dari fermentasi karbohidrat. Asam itakonat digunakan untuk mensintesis serat, resin, plastik, karet, cat, surfaktan, resin penukar, dan pelumas. Kemudian asam sitrat yang dihasilkan Aspergillus niger dihasilkan dalam fermentasi skala besar. Asam sitrat merupakan komponen utama dalam berbagai minuman ringan atau soft drink. Berikut, mari kita lihat pemanfaatan fungi dalam produksi beragam makanan fermentasi. Beberapa jenis kapang telah ribuan tahun digunakan oleh manusia dalam pembuatan keju, seperti yang dikenal sebagai keju biru atau blue cheese menggunakan Penicillium roqueforti dan keju camemberti menggunakan Penicillium camemberti. Kamir merupakan mikroorganisme pertama yang digunakan dalam proses fermentasi, khususnya dalam pembuatan roti dan minuman beralkohol, yaitu menggunakan kamir Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces carlsbergensis. Bermacam produk fermentasi tradisional di Asia menggunakan fungi dalam prosesnya, seperti Monascus purpureus dalam pembuatan angkak, Aspergillus oryzae dalam pembuatan miso dan soyu. Di Indonesia, produk fermentasi tradisional yang sangat terkenal adalah tempe kedelai, yang menggunakan fungi Rhizopus dalam proses pembuatannya. Berikut adalah produk fermentasi tradisional yang juga terkenal di Indonesia, yaitu oncom, yang menggunakan fungi Neurospora cytopila dalam proses pembuatannya. Fungi telah menjadi bagian dalam proses fermentasi produk bahan makanan yang sangat terkenal di Jepang, yaitu soyu dan miso, yang menggunakan fungi Aspergillus oryzae dalam proses pembuatannya. Berikut adalah katsuobushi yang juga adalah produk bahan makanan terkenal di Jepang yang menggunakan fungi Aspergillus glaucus dalam proses pembuatannya. Saat ini di Eropa, Mycelium fungi telah dimanfaatkan sebagai sumber makanan kaya protein pengganti daging yang disebut mycoprotein. Mycoprotein telah diproduksi secara komersial dengan nama Quorn yang dihasilkan melalui proses fermentasi menggunakan kapang Fusarium venenatum. Berikut, mari kita mengenal jenis-jenis mushroom yang dapat dikonsumsi. Berikut adalah jenis-jenis mushroom yang telah dibudidaya untuk dikonsumsi. Di antaranya adalah jamur merang, jamur tiram, shiitake, jamur kancing, dan enokitake. Berikut adalah 3 jenis fungi yang harganya paling mahal di dunia, yaitu yang dikenal sebagai jamur truffle,
matsutake, dan morels. Jamur-jamur tersebut memiliki harga yang sangat mahal karena rasa mereka yang sangat lezat dan unik. Kandungan protein yang tinggi, kandungan kalori yang rendah, dan jumlahnya yang sangat terbatas. Berikut adalah harga tuber magnatum atau white truffle yang harganya 100 juta per kilogram. Sedangkan tuber melanosporum atau black truffle harganya 50 juta per kilogram. Sementara matsutake, Tricholoма matsutake harganya berkisar antara 15 sampai 30 juta. Sedangkan harga morels sekitar 7 juta per kilo. Sayang sekali jenis-jenis cendawan ini hanya ada di negara beriklim subtropis, sehingga tidak ditemukan di Indonesia. Akhirnya, kita sampai juga di penghujung video ini. Demikian bahasan mengenai peran fungi dalam ekosistem dan potensi aplikasinya bagian kedua. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai identifikasi dan preservasi fungi. Selamat mengikuti. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.